Really happy for you to join us and to listen to our wonderful speaker for today, which some of you might already know. It might be Kak Indri might be familiar to some of us in Melbourne and around, but some of us might not know her yet. So I'll just do a short introduction about Kak Indri. So for us that know Kak Indri, you would know that Kak Indri dulu di sini di Melbourne sejak 1996 until November 2015. So that's quite a long time, Kak Indri. You're now married, Alhamdulillah, from March 2010, and you have 4 beautiful Solihah daughters, mashallah. So now Kak Indri is living in Pekanbaru in Riau sejak 2015. Waktu di Melbourne, Kak Indri mengambil Bachelor of Applied Science, Information Technology at RMIT, and now she is also she's working as pengurus at Street Foundation. So maybe I'll just throw over straight to Kak Indri. Assalamualaikum, Kak Indri. Maybe you want to tell us a little bit about what is the Sri Foundation and maybe your motivation to join the Sri Foundation. Sure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Nurul, for the quick introduction. Thank you, Muslimah Westall, for inviting Sri Foundation to be the guest speaker tonight. It's really a pleasure for me to be here. Kayak nostalgia gini, melihat beberapa familiar faces, dan semoga apa yang kita pengalaman atau informasi yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua di sini ya. Kita mulai mungkin dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Nurul bilang Sri Foundation yang jadi guest speaker hari ini. Saya atas nama Sri Foundation mau menjelaskan sedikit aja tentang Sri Foundation. Intinya Sri Foundation itu adalah suatu wadah yang bergerak di bidang edukasi, khususnya mengenai masalah-masalah lingkungan dan hidup berkelanjutan, ya, khususnya untuk masyarakat awam yang belum begitu terpapar tentang isu-isu atau masalah-masalah lingkungan yang kita hadapi saat ini. Nah, salah satu topik yang sering kita bahas di Sri Foundation adalah tentang manajemen sampah atau permasalahan sampah. Dan apa yang kita bisa lakukan untuk menjadi bagian dari solusi permasalahan ini, gitu. Karena mungkin ini adalah sesuatu yang sebagian penduduk dunia belum terlalu aware ya tentang permasalahan ini, tapi ini adalah masalah yang signifikan dan sangat berkontribusi juga terhadap banyak masalah lingkungan seperti pemanasan global yang sedang terjadi sekarang ini. Gitu. Jadi terima kasih Sri Foundation sudah memberi waktu untuk kita untuk bisa sharing nih. Dan khususnya untuk topik malam ini kita akan mengangkat topik tentang fokusnya di reduce, reuse, recycle. Tapi saya mau mengambil bagaimana kita sebagai Muslim, gitu ya, khususnya sebagai Muslim, bisa mengambil langkah-langkah, ya, langkah-langkah yang simple gitu untuk bisa menjadi bagian dari solusi permasalahan sampah ini dan menjalankan langkah-langkah ini sebagai wujud syukur kita, gitu ya, terhadap segala kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita, gitu ya. Jadi itu mungkin sedikit info tentang Sri Foundation. Dan kalau tentang motivasi saya, sebenarnya waktu masih tinggal di Melbourne nggak begitu aware tentang betapa besarnya masalah sampah ini, gitu. Memang sering dengar setiap ada di berita, gitu ya, atau baca-baca di sana di sini di sosial media, tapi nggak pernah mau terjun langsung mengambil suatu tindakan khusus gitu supaya bisa ikut berkontribusi dengan solusi untuk permasalahan ini. Karena memang tinggal di Melbourne itu sangat nyaman dan mungkin manajemen waste management atau manajemen sampah di sana bisa dibilang
cukup baik, yang dalam artian kita masyarakat yang tinggal di Melbourne itu tidak melihat langsung masalah sampah yang ada, gitu ya. Maksudnya nggak lihat tumpukan sampah di jalanan. Kalaupun ada pas weekend, ada di city atau di mana di pertokoan ada bin-bin sampah yang penuh, tapi kemudian itu cepat mereka bersihkan gitu ya, dan mereka angkut, dan kemudian kita nggak lihat ada masalah di situ gitu. Tapi ternyata masalahnya itu begitu besar. Setelah saya sekeluarga pindah ke Indonesia, balik ke Indonesia, tinggal di Pekanbaru, barulah saya sadar betapa itu memang daily problem kita adalah masalah sampah ini gitu. Karena sampah itu memang visual banget, masalahnya itu ada di mana-mana di Indonesia. Jadi saya alhamdulillah mulai dari rumah tangga kita, dari diri saya sendiri mulai mengambil langkah-langkah yang kira-kira bisa membantu mengurangi sampah. Yang pertama mengurangi sampah. Gitu ya, Nurul. Sounds fantastic, Kak Indri. We will have a question and answer session at the end as well, but feel free to put any questions in the chat while Kak Indri goes. Did you want to share your screen, Kak Indri? Yeah, I'll share my screen now. All right, amazing. Thank you. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, I'll share that. Okay. Nah, di sini juga teman-teman, kita juga ada Mbak Roro di sini yang adalah foundernya Sri Foundation. Mbak Roro pernah juga tinggal di Geelong dari tahun 2014 sampai 2019 dalam rangka menyelesaikan PhD-nya. Dan beliaulah yang memulai Sri Foundation ini. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan juga mungkin yang saya nggak bisa jawab, mungkin Mbak Roro lebih bisa membantu gitu ya, insya Allah. Nah, saya akan mulai. Jadi ini topiknya. Tunggu ya. Mana ya? Kursornya kemana perginya? Bentar. Okay, I'll stop share and I'll try again. All good, Kak Indri. I think, it's 2022 and we're still all navigating through Zoom, so all good. But it's so great to see about foundations like this and movements like this in Indonesia too. So it's really fantastic to hear about your work. Alhamdulillah. Oke. Jadi ini ya, tadi kemarin pas ngobrol-ngobrol sama Nurul sama Feni soal topiknya gitu ya. Jadi kita come up with this topic, the journey to pursue Allah's mercy and blessings through sustainable living. Jadi kita memang akan banyak bicara tentang sampah sekarang, tapi dalam rangka apa? Tetap sebagai ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa ya? Karena kita sudah sebenarnya banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran dan juga hadis yang menjelaskan bahwa itu sudah menjadi tugas kita sebagai manusia untuk menjaga bumi dan seisinya. Karena itu adalah pemberian dari Allah yang bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya, tapi harus kita jaga gitu ya. Ayat ini di Al-Baqarah ini adalah potongan ayat 11 Al-Baqarah, la tufsidu fil ard. Ini yang selalu saya ingat ya teman-teman. Kalau misalnya lagi ngurusin masalah sampah, karena itu membutuhkan waktu dan tenaga dan juga effort gitu ya. Jadi kalau lagi agak kendor gitu ya, saya ingat lagi bahwa ini adalah sebenarnya bagian dari ikhtiar kita untuk menjaga apa yang Allah telah berikan kepada kita. Jadi janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Ini yang menjadi motivasi, salah satu motivasi saya. Jadi menjaga bumi ini, menjaga lingkungan gitu ya, menjaga alam semesta gitu, adalah sebenarnya sangat sejalan dengan ajaran agama Islam. Jadi kenapa Muslimah Wesel mengangkat topik ini ya nggak salah gitu, karena ini memang udah sejalan dengan agama Islam. Nah sekarang tentang sampah, waste gitu ya, sebenarnya kita tahu sampah itu apa. Intinya kalau kita nggak perlu sesuatu lagi dan kemudian kita buang itu, kita namakan itu sampah biasanya ya, atau waste gitu. Jadi contohnya aja saat kita membeli air minum di dalam botol kemasan,
Botol itu kita nggak menamakan botol air minum itu sampah gitu ya, tapi ketika kita sudah meminumnya, terus kemudian kita buang botolnya, nah botolnya itu yang kita anggap sampah gitu. Dan yang penting di lingkungan kita, di rumah kita itu bersih dan bebas dari sampah tersebut gitu ya, sampah yang sebenarnya kita telah hasilkan gitu ya. Yang penting out of sight, out of mind. Mau pergi kemana, sebenarnya banyak dari kita yang juga nggak mau tahu itu perginya kemana. Yang penting sampah kita buang, itu diangkut, mau dibawa kemana terserah gitu ya. Tapi sebenarnya kenyataannya mau di Indonesia, mau di Australia, mau di Amerika, mau di negara-negara manapun, namanya manusia pasti menghasilkan sampah karena kita hidup akan selalu menghasilkan jejak gitu ya, meninggalkan jejak gitu. Nah, jadi ini kemana perginya? Itu adalah pertanyaan yang harus kita tanyakan ke diri kita gitu ya. Apa yang terjadi dengan sampah kita ini? Gitu. Kalau di Melbourne, kalau di Victoria ya, Victoria, gimana ya Nurul? Victoria ini udah ada ya sekarang purple bin ya. Waktu aku tinggal di sana baru 3 bin, baru red, yellow, and green. Dan green juga belum untuk food scraps, masih khusus untuk garden organics gitu. Tapi sekarang kayaknya udah boleh juga masukin food scraps gitu ya. I think it depends on the council, kayak tergantung council kita ya Kak Indri. Kalau pribadi belum ada yang purple in my council, unfortunately. But we do get a free compost bin now too. So there's a 3 plus a compost bin now. Oh, there's a compost bin. So there's a specific bin just for compost or for food scraps, which is great. Correct. And it happened just recently in the past few years, probably, yeah, since I've gone, because back then, waktu saya masih tinggal di Melbourne, itu palingan baru ada 2, yaitu yellow and red. Yellow for all the recyclables, and then red. Baru di beberapa tempat baru ada green gitu ya. Tapi sekarang kayaknya semakin sampah, government juga berusaha untuk ya beberapa fakta, dan ini slide-nya banyak, cuman nggak usah takut, cuman just to give you an idea bahwa di Australia itu penduduk Australia itu menghasilkan 75,8 juta ton ya of solid waste. Itu kebayang nggak nolnya? Aku nggak kebayang, tapi kayaknya banyak banget gitu ya, 75,8 million tons of solid waste. Itu di tahun 2018, 2019, dan ini bisa kita dapat data-data ini dari website-website yang dikelola oleh pemerintah Australia seperti Bureau of Australian Bureau of Statistics. They have this data, so that you know that's how much waste we produce in Australia. Dan ini di bawah kita bisa lihat bahwa hanya sekitar setengahnya gitu ya, itu kekirim ke recycling centers untuk di recycle. Jadi sisanya lagi itu akhirnya berakhir di landfill juga gitu. Apa ini? Ini adalah artinya bahwa apapun yang kita hasilkan yang bisa di-recycle, walaupun kita sudah pilah ya, masukin ke recycling bin, itu belum tentu juga ke recycle, karena Australia itu memiliki keterbatasan sebenarnya untuk mengelola, untuk merecycle sampah-sampah anorganik ini atau sampah recyclables ini gitu. Jadi untuk sekedar memberi gambaran aja, saya telah highlight ya, garis bawahi di sini bahwa recycling itu di Australia baru 9%. 9% yang dikirim untuk di-recycle gitu. Dan sisanya itu, ini memang data yang menggambarkan tahun 2018-19, dikeluarkan laporannya 2020. Tapi kan itu belum lama ya, baru 2 tahun yang lalu gitu. Dan pasti sekarang kondisinya masih kurang lebih seperti ini gitu ya. Jadi masih banyak banget yang dikirim ke landfill. Dan kalau teman-teman tahu landfill itu apa sih?
pokoknya intinya itu tempat pembuangan akhir gitu ya. Itu satu tanah yang luas gitu ya, yang menjadi memang tempat pembuangan sampah yang nggak bisa diapa-apain lagi ke situ gitu ya. Jadi yang udah dipilah-pilah sama kita dari rumah kita aja untuk recycling, ada sebagian masih yang nggak bisa diolah oleh recycling centers, jadi akhirnya ke landfill juga gitu. Dan household atau rumah tangga gitu adalah yang menghasilkan sampah, salah satu yang menghasilkan sampah terbesar termasuk sampah plastik gitu ya. Jadi memang ini adalah angka-angka gitu ya, angka-angka yang mungkin harus kita cermati gitu. Jadi kalau kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita juga lebih aware, am I doing something that will generate waste gitu ya. Pasti kita generate waste, tapi can I do something to prevent that gitu ya, or to reduce the amount of waste generated gitu. Dan ini adalah yang paling banyak jumlahnya sampah tipe sampah organik. Jadi organik itu bisa jadi dari garden waste gitu ya, kayak ranting-ranting pohon, dedaunan, pokoknya dari garden kita gitu ya. Bisa juga organic waste dari dapur, food scraps gitu ya. Dan rumah tangga itu adalah kontributor terbesar untuk organic waste. Nah, apa ini artinya? Artinya we can actually do something to avoid from this organic waste from ending up in landfills gitu ya. Karena organik ini kita bisa kelola ini sendiri sebenarnya, dan akhirnya kita bisa mencegah itu terbuang ke landfills dan mengurangi beban landfills. Kenapa ya organik itu kita harus memperhatikan organic waste? Karena organic waste itu ketika tidak dikelola dengan baik, tidak dikompos gitu ya, langsung dibuang ke landfill dan itu bersatu dengan sampah-sampah non-organik yang lain kayak plastik-plastik terperangkap gitu ya, dia menghasilkan yang namanya gas metana. Dan methane gas atau gas metana ini dia lebih jahat daripada karbon dioksida gitu, dan dia berkontribusi kepada pemanasan global atau global warming gitu. Dan itu adalah fakta gitu ya, banyak saintis yang menyatakan itu dan banyak tulisan literatur yang akan menyatakan demikian gitu. Jadi ketika kita sedang membuang makanan, kayaknya ini it's something that we have to take into consideration. Jadi sebagai Muslim, selain kita memang nggak boleh mubazir, ya ini juga akan mempunyai dampak yang besar kepada environment gitu, lingkungan. Nah, fakta tentang sampah hazardous atau sampah yang beracun, yang berbahaya gitu ya. 8 juta ton setahun gitu ya, pada tahun itu dihasilkan dari 2018 sampai 2019 gitu. Kemudian ini ada grafik untuk mempermudah kita ya melihat bahwa sampah yang terbesar yang dihasilkan di Australia itu adalah masonry materials atau alat-alat bangunan atau sisa-sisa bangunan gitu ya, pembangunan seperti batu bata dan lain-lainnya gitu ya. Dan yang kedua terbesar adalah organics gitu. Jadi bayangkan kita menghasilkan, oke lah kita nggak punya kontrol sama sampah dari pembangunan gedung-gedung, infrastruktur segala macam, but we can do something real about organic waste gitu. Kemudian ini adalah beberapa kayak sampah yang non organik seperti kertas, plastik, justru itu tidak sebanyak organic waste gitu ya. Nah, untuk kemudian ini hanya memberikan gambaran kepada kita betapa masih banyak sampah yang dihasilkan di Australia itu yang berakhir di landfill, seperti yang saya sudah sebut tadi. Tapi ini grafiknya aja. Kemudian yang recycling, sebenarnya ada peningkatan ya dari tahun 2016 sampai 2019, ada peningkatan jumlah yang di-recycle. Cuman tetap aja nggak sebanyak yang seharusnya gitu. Yang bisa di-recycle, masih banyak juga yang berakhir di landfill.
Dan kemudian ada yang saya highlight di sini ya, teman-teman lihat, exports. Jadi ini adalah sampah, dan ini sampah sebagian besar ini anorganik atau non-organic waste ya, yang seharusnya bisa di-recycle. Tapi ini nggak bisa ditangani oleh Australia, jadi diekspor sama Australia ke negara lain gitu ya. Jadi kayak jumlahnya kalau dalam angka itu 4,4 million tons of exported waste from Australia to other countries. Dan sebelumnya sampah ini diekspor kemana? Coba teman-teman tahu nggak? Kemana? Sekarang dia nggak mau nerima lagi sampah dari Australia. Tapi sebelumnya dia Indonesia. Indonesia itu setelah yang ini nggak mau nerima lagi. Jadi negara ini nggak mau nerima lagi sekarang, makanya Australia China. That's right, Mbak Dwi. China. Jadi dulu Australia ekspor sampah ke sana, dan negara-negara lain juga kayak Amerika dan mungkin negara-negara maju lain gitu ya. Tapi China udah kewalahan, dia nggak bisa ngolah sampah yang dikirim dari negara-negara lain, sehingga dia bilang stop. China put a ban on waste from other countries. So, dari tahun 2018, Australia kewalahan. Nggak tahu mau kemanain lagi, karena dia nggak bisa ngolah sendiri. Akhirnya, mencari negara lain, gitu kan. Negara-negara berkembang lain, termasuk Indonesia, salah satunya. Gitu ya. Indonesia, India, Bangladesh, Vietnam, gitu ya. Malaysia, Thailand, menjadi negara-negara tempat Australia mengekspor sampah-sampah ini gitu ya. Karena memang pada kenyataannya seperti recycling center di Lara itu tidak bisa menangani semua sampah-sampah yang seharusnya di-recycle. Nah, isu yang dihasilkan di Australia menghasilkan atau menyebabkan masalah di tempat lain, di negara lain seperti di Indonesia dan di negara-negara di mana mereka mengirim sampah-sampah ini gitu. Jadi Australia waktu itu mengirim sampai 210 ton sampah ke Indonesia. Dan akhirnya itu menyebabkan banyak sekali masalah, karena seharusnya ini adalah sampah yang bisa didaur ulang. So recyclables, right? And they should be in the best of conditions in terms of it can be just recycled in Indonesia and they will be fine. Tapi nyatanya sistem pemilahan sampah ini di Australia juga enggak terlalu teliti juga. Jadi kekirim juga sampah popok bekas gitu ya, kayak diapers and nappies and sanitary napkins and even organics and other hazardous chemicals and things like that gitu ya. Jadi memang karena kurang teliti, dan kebayang nggak sih sampah sebanyak ini, siapa sih sebenarnya yang mau membayar orang gitu ya tenaga untuk mengolah itu sehingga itu benar-benar bagus banget kondisinya gitu ya, nggak kecampur sama sampah-sampah lain gitu ya. Kayaknya almost impossible gitu ya. Jadi itu yang terjadi. Jadi masalahnya pertama mulai di satu negara, juga akhirnya pindah ke negara lain. Contohnya ini di Indonesia. Nah, saking banyaknya sampah dari Australia yang berakhir contohnya di Jawa Timur, akhirnya sampah-sampah itu nggak bisa dikelola di Indonesia. Nggak tahu mau diapain. Udah ke landfill, udah nggak tahu mau diapain lagi, sampai dipakai untuk menjadi bahan bakar pembuatan tahu. Jadi bahan bakarnya, instead of using wood or gas or whatever, they use this imported plastic to as fuel to make tahu, to make tofu. Dan kebayangkan, apalagi Nurul yang background-nya science, siapa lagi yang nggak punya background science saja tahu bahwa kalau sampah plastik atau plastik dibakar itu menghasilkan dioksin atau chemical-chemical lain yang sangat berbahaya gitu, berbahaya untuk lingkungan, untuk kesehatan, banyaklah pokoknya gitu ya. Jadi itu aja sedikit memberi gambaran bahwa masalah yang
kita nggak melihat sampah sebagai masalah di Australia, tapi ternyata Australia itu menyebabkan banyak masalah di negara-negara lain gitu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ini salah satu graf terakhir, household. Jadi rumah tangga kita memang mungkin nggak punya kuasa dengan memberi policies gitu ya supaya bisa dijalani semua orang gitu. Tapi kita bisa menangani sampah household kita atau household waste dari rumah kita. Jadi yang paling banyak organics. Now you can we can all focus on organics for it not to end up in landfills. We can try to use the bin provided by the government properly gitu ya. Jangan sampai kita masukin sampah recycling yang masih banyak makanannya dalamnya gitu ya, contohnya, atau sampah yang seharusnya beracun kita masukin ke recycling bin gitu. Itu yang membuat terkontaminasi barang-barang dan juga tidak bisa ditangani, tidak bisa diolah, dan akhirnya dibuang ke landfill. Itu salah satu penyebabnya juga. Selain memang tenaganya mungkin nggak ada juga di Australia gitu. Nah, terus ini landfills. Mungkin di Australia itu, Mbak Roro sering cerita, di Australia itu landfills-nya memang nggak separah di Indonesia ya Mbak Roro. Maksudnya di Indonesia itu open dump landfill. Open dump, it's just you just dump it. Your rubbish there, dan itu ditumpuk gitu ya, akhirnya ditumpuk sampai menggunung tanpa ada penanganan khusus. Itu yang open dumping landfills. Tapi kalau di Australia kayaknya memang udah masuk golongan yang controlled landfill atau sanitary. Jadi memang ada proses tertentu untuk mencegah itu menjadi berbahaya bagi lingkungan gitu ya. Tapi tetap aja menyebabkan masalah gitu ya. Jadi memang bedanya, sorry Mbak, bedanya cuma diuruk tanah aja gitu. Habis di dumping terus diuruk tanah dah gitu doang. Karena itu ya, Mbak, ya, karena rumah mertua itu depannya seberangnya kan landfill di Victoria Mbak, itu. Oh, di Victoria orang tua Mbak Dwi itu tinggalnya di landfill. Ya, orang tuanya suami saya di Drysdale itu ada tip kan. Nah, rumahnya dia di farm di seberang tip. Jadi ya cuma gitu aja, nggak ada penanganan. Maksudnya ya dumping terus diuruk tanah pakai ekskavator, dah gitu doang. Pokoknya intinya ditimbun pakai tanah gitu ya Mbak ya? Ya, udah gitu aja. Bedanya gitu aja. Ada lagi ditumpuk lagi, ditimbun lagi gitu ya. Jadi iya, kayak gitu doang. Hampir sama di Indonesia. Tapi di Indonesia parahnya mungkin ada pemulung yang boleh masuk ke situ gitu ya. Banyak orang yang terpapar sama hal-hal buruk yang disebabkan oleh landfill ini gitu ya, sampah-sampah ini gitu ya. Dan ternyata memang udah banyak landfill di Victoria yang ditutup, misalnya tahun 90-an ini contohnya ya, tapi masih dirasakan dampak negatifnya gitu. Jadi tanah yang tadinya landfill terus diuruk gitu ya, ditimbun, dijadikan perumahan gitu. Dan ternyata sekarang tuh baru banyak yang ngesu karena tanahnya itu beracun lah, airnya juga nggak bagus kualitasnya karena dulunya itu landfill gitu ya. Mungkin ya seperti yang Mbak Dwi cerita ya, pantes lah gitu karena memang hanya diuruk, ditimbun tanah gitu kan, tidak ada penanganan khusus. Tapi memang seharusnya ada yang namanya control landfill, sanitary head landfill yang memang sudah didesain infrastrukturnya dengan konsep yang lebih memperhatikan lah lingkungan gitu. Nah, Mbak Roro kayaknya lebih pakarnya di sini juga mungkin. Nah, kemudian ya karena warga Indonesia udah aware bahwa dapat sampah, kiriman sampah dari Australia gitu ya, dari negara-negara maju gitu ya, sampai ada kayak warga dari Gresik kayak si Nina nih yang masih remaja, dia akhirnya nulis surat ke Prime Minister Australia dan juga ke leader-leader negara-negara lain seperti Jerman gitu ya untuk berhenti gitu mengirimkan sampah ke Indonesia. Karena dia melihat dengan matanya sendiri bahwa masalah sampah itu udah luar biasa, nggak bisa ditangani di Gresik gitu tempat dia tinggal gitu.
Apalagi harus menerima lagi dari luar negeri 283.000 ton sampah lagi gitu ya. Dan sampah ini masalahnya itu tidak hanya berakhir di landfill. Kalau misalnya berakhir di landfill aja gitu ya, oke lah gitu ya, mungkin bisa the government can do something about it. Tapi kalau akhirnya berakhir di tempat-tempat seperti di alam, ada di Pacific Ocean gitu ya, ada yang namanya satu, kalau dari atas di foto itu udah kayak pulau besar yang intinya itu terbuat dari floating objects, dan itu kebanyakan plastik gitu ya, plastik, botol plastik, sampah plastik gitu ya. Dan itu ada di Great Pacific Ocean gitu. Jadi dinamakan Great Pacific Garbage Patch gitu. Dan juga di Australia, jangan salah, walaupun bersih gitu ya, tapi ternyata juga ada dampaknya. Jadi kiriman sampah apakah yang diproduksi dihasilkan dari Australia sendiri atau kiriman dari negara-negara tetangga, yang namanya laut ya, membawa sampah gitu, membawa objek-objek, berakhir di pantai-pantai di Coco Island, ya, seperti gambar-gambar yang ada di sini ya, ini Coco Island, ini di Christmas Island gitu ya, dan di tempat-tempat pariwisata lainnya juga. Jadi dampaknya itu luar biasa. Belum lagi dampak terhadap biota atau hewan-hewan atau satwa liar gitu ya. Yang ini cuma contohnya aja gitu. Jadi plastik-plastik itu juga bisa membahayakan hewan-hewan yang ada di alam sana gitu. Nah, di Australia juga walaupun nggak banyak, sekarang nggak banyak ya, dulu in the 20th century, 19th century gitu mungkin ya, abad ke-19 masih menggunakan insinerator sebagai metode menangani sampah, yaitu sampah dibakar gitu ya. Bahkan kayaknya households would have incinerator to deal with the rubbish back then. Tapi akhirnya itu karena semakin kesini orang tahu bahwa itu adalah sesuatu yang membahayakan, yang berkontribusi pada polusi udara, dan untuk kesehatan juga berdampak sangat buruk gitu ya. Jadi itu ditiadakan, tapi tetap masih ada gitu. Jadi sampah yang nggak bisa dikelola lagi, nggak bisa ditampung di landfill, terus yang nggak bisa di-recycle, akhirnya masih ada juga sekitar 17 waste incinerators around Australia gitu, yang membakar sekitar 4 juta ton ya sampah setiap tahunnya dan menghasilkan banyak sekali greenhouse gases. Kebayang ya, kita itu semakin nggak menentu cuacanya, iklimnya gitu ya. Ya ini bisa jadi kontributor, salah satu kontributornya ya, masalah sampah ini. Oke, tadi masalahnya kenapa lama-lama membahas tentang itu sih, Indri, gitu ya. Karena supaya kita tuh semangat gitu ya, semangat untuk bisa memulai dari diri kita masing-masing. Kita mungkin dengan langkah mengkompos sampah di rumah, kita tidak akan menyelesaikan masalah sampah yang ada di dunia atau di kota kita. Cuman kita bisa mulai, kita bisa melakukan sesuatu, dan sebagai Muslim itu adalah bentuk ibadah kepada Allah karena kita menjaga apa yang Allah telah berikan kepada kita dengan melakukan simple steps ini gitu. Dan kalau lagi mikirnya lurus gitu ya, nggak capek naik sampah, oh ya ini kan bukan hanya untuk menjaga alam, sebenarnya ini hak anak-anak kita, keturunan kita. Kita bisa menikmati air bersih, alam yang indah, resources dari makanan semua gitu ya, itu semua karena alamnya masih terjaga gitu ya, iklim yang masih ya walaupun unstable sekarang masih bisa kita enjoy gitu ya. Tapi kalau kita nggak mulai do some real actions, anak-anak kita, keturunan kita, cucu-cucu kita nggak akan bisa merasakan hal yang sama gitu. Dan ini sangat unfair gitu ya. Jadi apa yang kita bisa lakukan? Kita bisa belajar hidup minim sampah ya. Atau kalau istilah bahasa Inggrisnya zero waste. How am I doing with time? Okay. Yep, we've got about 5 minutes, Kak Indri. 5 minutes? Okay. So, I'll be quick here. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah pencegahan. Kita harus mencegah ya, atau refuse. Ada 5 langkah ini yang sering kita dengar mungkin ya. Refuse, reduce, reuse, recycle, and rot.
rot adalah kompos khusus untuk organik. Tapi ada seorang penulis bernama Deka Wardani yang juga penggerak ya atau penggiat hidup minim sampah. Beliau menulis buku yang mempermudah kita untuk mengolah sampah gitu ya, yaitu dengan 3 AH. Cegah, jadi AH yang diambil belakangnya. Cegah atau avoid or refuse, pilah, sort, dan olah. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah cegah. Kita berusaha, we try our best to not generate waste. Jadi harus lebih bijak dalam belanja, dalam masak, dalam membeli sesuatu gitu. Akankah kita menghasilkan sampah? Harus kita usahakan untuk mencegah. Tapi namanya manusia, kalau sudah berusaha untuk mencegah ternyata masih menghasilkan, harus kita pilah. Ya, jangan asal buang jadiin satu aja semua tipe sampah gitu. Enggak, kita pilah. Apalagi di Australia itu udah ada fasilitasnya. Jadi kita manfaatkan itu, fasilitas dari pemerintah itu untuk memilah sampah. Dan kalau udah kita pilah, baru kita olah gitu. Kita olah apakah ada yang masih bisa di reuse, ada yang bisa di recycle, atau bisa kita, kalau dengan organik bisa nggak kita regrow lagi, atau kita bisa kita kompos misalnya. Intinya jangan sampai berakhir di TPA gitu. Nah, ini adalah beberapa hal yang kita harus avoid. Ini semua adalah single use items. Ya, botol, utensils, take-out boxes, things like that. Even if they have labels such as compostable or biodegradable, you shouldn't be fooled about those labels on those packaging. Soalnya menghasilkannya aja itu membutuhkan resources, water, lots of water, and natural resources, and labor, everything hanya untuk dipakai sekali gitu, hanya untuk dipakai sekali. Jadi kalau memang perlu menggunakan hal-hal yang sekali pakai itu, apakah kita sudah mencoba mencegahnya dulu gitu? Baru kalau nggak ada jalan lain ya kita pakai yang single use items, tapi kemudian harus bertanggung jawab juga dengan penanganannya gitu. Cara paling mudah adalah cara mencegah sampah itu dari shopping habit kita. Shopping habit kita. Kalau misalnya biasanya kita pakai plastik, tapi sekarang di Coles dan Woolworths juga udah nggak menyediakan plastik ya, grocery plastic bags gitu. Kayaknya sudah mulai banning those gitu. Tapi kecuali New South Wales, I think they still not banning plastic bags, tapi kayak di Victoria udah termasuk salah satu yang ban plastic bags. Jadi kita dipaksa gitu ya, dipaksa untuk membawa tas sendiri, tas belanja, atau membeli tas belanja yang kemudian bisa dipakai ulang gitu. So shopping, changing your shopping habits can help reduce the amount of waste that we produce. Shopping at places that will reduce the amount of waste. Kayak kalau ada belanja misalnya yang bisa pakai wadah sendiri, tas sendiri, avoid plastic gitu ya, kenapa enggak? Jadi cari tempat-tempat kayak gitu. And avoid single-use packaging by doing your own, doing it yourself. Do it yourself, ya, DIY, soap and shampoo, whatever gitu ya. Tapi kalau masih belum bisa, ya setidaknya bertanggung jawab dengan kemasannya gitu. Kemudian for people in Australia, for you guys in Australia, make sure you use these bins appropriately, read the labels, find out about what really can go in there. Kalau misalnya yang recycling, ya pastikan botol jusnya dikucek-kucek dikit, nggak usah dibersihin pakai sabun atau apa enggak, kucek-kucek, soalnya it will actually pile up at a center, at a place, and it will smell. So at least the least you can do is to put your rubbish according to the types in the bins, and ya dikucek-kucek dulu gitu. Kalau yang recyclables, intinya gunakan binsnya sesuai dengan yang sudah sesuai aturannya gitu. Kalau yang di Indonesia bisa lakukan hal yang sama, cuman mungkin penyalurannya itu juga beda, kayak ke bank sampah gitu ya. Nah, ini adalah
contoh di Indonesia, kalau mungkin di Australia itu ada collection days khusus untuk bean, yellow bean atau green bean gitu. Kalau ini di Indonesia kita harus cari recycling center sendiri yang bisa mengangkut sampah ini. Tapi harus kita pilah gitu, harus kita mulai. Limbah dengan limbah B3 gitu ya. Jangan dicampur gitu, jangan dicampur. Kalau di Australia kayaknya Mbak Nungki kayaknya pernah juga posting di stories-nya gitu tentang membuang batteries ya, Mbak Nungki, jangan sembarang dibuang aja karena itu racun. Kalau itu leaking di landfill itu bisa bisa jadi membahayakan lingkungan gitu ya, dan bisa kontaminasi tanah dan air dan segala macam gitu ya. Jadi kayak batteries, find places in your town gitu ya, in your city where they can take batteries and all other hazardous items gitu. Kayaknya di supermarket ada sekarang boxes that you can drop off batteries and light bulbs, things like that. Gitu. Kalau minyak jelantah, aku nggak tahu ya terus terang kalau di Australia diapain. Terus terang aku nggak tahu masuknya ke bin mana. Cuman kalau di Indonesia, bagi teman-teman yang di Indonesia, banyak pengepul minyak jelantah. Jadi kumpulin aja Google pengepul minyak jelantah. Nanti minyak itu akan dibeli dari kita dan mereka akan olah kembali menjadi biodiesel. Gitu. Atau menjadi barang-barang kayak sabun cuci baju atau apa gitu kan. Nah, ini gambaran aja di Indonesia banyak sekali mubazir makanan gitu ya, padahal masih banyak yang kelaparan. Di Australia ternyata juga walaupun ada decrease dari tahun 2016 sekitar 10 billion of dollars wasted on food waste gitu ya. Sekarang 2018 udah ada lah improvement gitu ya, tapi masih banyak banget gitu per household. Bayangkan aja per rumah tangga itu mubazir $890 per tahun dengan membuang makanan gitu ya. Jadi ya something we have to be aware of. Jadi apa yang bisa kita lakukan soal waste, organic waste? Nah, finish your meals, simplest thing. Atau store your food, kalau udah kelihatan ini kayaknya kebanyakan, share it with your friends and your family and your neighbors. Nggak tahu ya, with COVID and everything, kayaknya orang agak parno gitu ya. Cuman you can do that, you can store it properly in the fridge so that it doesn't rot gitu ya. Dan masaknya secukupnya aja. Jadi memang harus manajemennya itu lebih baik aja gitu. Dan have a compost bin. Compost bin to compost this organic waste that doesn't get consumed. Cacing paling penting tuh cacing. beli cacing. Beli cacing, bikin itu worm farm ya nggak Mbak? Iya, beli di Bunnings itu cuman worm farm itu kan cuman kecil aja. Dulu aku jijik banget tuh sama worm farm, sekarang ngompos setiap hari udah nggak jijik banget lagi. It's amazing. Allah has designed everything so that it can actually go back to being soil gitu. Amazing. Tapi kita dari kecil nggak pernah diajarin itu gitu. Jadi nggak tahu, dibuang aja, masukin tas plastik, dibuang gitu sampahnya gitu ya. Ternyata bisa jadi pupuk lagi gitu. Dan caranya banyak ya. The worm farm itu salah satu aja, cacing ya, farm cacing, atau ember aja, atau I don't know if you have some land, some space in your garden to make a biopore hole. That's another way. Lots of microorganisms in the land, in the soil, so on earth, so you can just decompose your food waste in no time really. Bisa juga bikin kayak ekoenzim untuk memperlambat untuk memanfaatkan lagi kulit-kulit buah dan sayur gitu ya. Ini soal kita bikin hole, lubang biopori. Nah, ini contoh-contoh komposter kalau di Indonesia. Yang putih ini bagi yang tinggal di apartemen atau di unit yang nggak punya lahan, ini bisa pakai ini gitu ya. At least you get to compost your
sampah-sampah dari fruits and vegetables itu bisa ke situ. Ini contohnya aja di rumah, akhirnya dari sampah kulit-kulit buah, kulit-kulit ini itu gitu ya. Jadi kalau komposisinya benar, campur tanah, campur daun-daun kering, 3 bulan jadi deh kayak gitu ya tanah. Jadi soil gitu. Dan nggak bau kalau kita tahu komposisinya gitu ya. Dan cara paling males untuk manage your organic waste is just by digging a hole in the land and just chuck everything in, your peels and everything, terus tutup lagi. Dalam waktu berapa hari itu udah mulai terurai gitu. So yeah, itu aja sih sebenarnya. Jadi just stop and think for a minute. Kita setiap tahun saya di rumah tangga kita gitu ya berhasil mencegah 1 ton sampah yang seharusnya terbuang begitu saja di landfill, tapi kita berhasil mencegah setiap tahunnya sekitar 1 ton sampah gitu ya. 1 ton itu rumah tangga kita aja. Bayangkan apa yang kita bisa lakukan bersama gitu ya. Kalau teman-teman di sini semua bisa melakukan setengahnya aja, itu luar biasa jumlah sampah yang berakhir di TPA atau di landfill, atau beban yang kita akan berhasil mengurangi gitu ya dari landfills. Dan pelepasan gas metana apa itu bisa kita cegah dari simple action of just having a compost bin at home gitu. Ini jadi intinya mari kita cegah pilah dan olah ya teman-teman. Dan mungkin ada saat-saatnya kita males atau capek atau lelah atau nggak semangat, tapi kita ingat aja ini kita lakukan karena wujud syukur kita atas semua nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Alam ini, bumi ini harus kita jaga. Kita lakukan aja apa yang kita bisa gitu ya. Nggak usah terlalu khawatir sama apa yang kita nggak bisa lakukan. Kita fokus apa yang kita bisa lakukan aja. Dan insya Allah kita berdoa semoga Allah ridho sama actions kita dan Allah beri kemudahan gitu ya, sehingga ini menjadi suatu habit yang baru, yang bagus, yang anak-anak kita akan melihat juga, orang lain akan lihat bahwa ini adalah sesuatu yang patut dicontoh. Dan insya Allah nanti bagi generasi berikutnya nggak begitu susah memulai hidup yang lebih ramah lingkungan, yang lebih bertanggung jawab sama sampahnya gitu ya, yang lebih mindful lah gitu, yang lebih sustainable gitu. Jadi ya begitu aja, let's start from ourselves gitu ya, dan semoga kita bisa memberi suatu sesuatu yang signifikan gitu untuk bumi ini dan untuk orang-orang di sekitar kita juga, insya Allah. Makasih semua udah kelamaan ngomongnya nih, mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Dan Masya Allah, no, that was fantastic, Kak Indri. Yes, jazakallah khair for sharing, Kak Indri. Again, referring back to Al-Baqarah ayat 11 yang Kak Indri awalin, that janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. We can hopefully start doing those little things around our house and make big impacts. 1 ton of rubbish, Kak Indri, is humongous, I think. I will start throw over to the questions, Kak Indri. Udah ada beberapa yang masuk di chat ini. Sarah, feel free to turn on your microphone if you like, Sarah. Assalamualaikum Nurul, Kak Indri and everyone. Iya tadi tulis apa ya, jadi lupa. Soal composting. Oh iya, tentang kompos. Composting. Jadi Kak Indri, saya itu kalau di dapur emang udah ada compost bin. Cuma biasanya yang dimasukin itu kayak yang sebelum dimasak, lebih kayak veggies and fruits, kayak kulit-kulitnya gitu dimasukin ke situ. Nah suka bingung itu kalau food scraps, terus yang leftover food, atau kayak misalnya dari roti kan kadang udah jamuran gitu, kadang kegedean rotinya, yang kayak gitu-gitu bisa dimasukin ke compost bin kah? Bisa dikomposting kah? Biasanya saya cuma ke belakang aja sih, paling saya kubur di bawah tanaman gitu. Terus yang kedua tadi soal bioplastik. Bioplastik itu membebani landfill juga nggak yang sekarang lagi marak?
dari macam-macam ya, sugar cane atau dari apalah gitu kan, suka dijual juga. Itu aja. Makasih Nurul dan Kak Indri. Jazakumullah khair. Wah, Yaki, terima kasih Sarah. Pertanyaannya bagus banget ya. Dan keren banget Mbak Sarah nih udah kompos ya di rumah. Walaupun kata Mbak Sarah tadi cuman gali doang dan ngubur di dekat tanaman, but that's the best way of composting gitu sebenarnya ya, the simplest way gitu. Dan Mbak Roro mungkin bisa koreksi saya kalau saya ada kurang jawabannya. Tapi kalau kayak Mbak Sarah itu yang langsung komposnya menggali tanah gitu ya Mbak Sarah, terus masukin sampah organiknya di dalam tanah, terus pun gitu ya, dikubur ya. Gitu. Coba begitu aja. Sebenarnya itu bisa apa aja masuk yang organik ya, maksudnya yang pasti Mbak Sarah sekarang udah masukin sampah yang belum masak ya, belum matang, kayak kulit buah, kulit sayur, kulit bawang gitu-gitu kan ya. Tapi kayak sebenarnya kalau kayak gitu, kalau di tanah langsung itu roti yang sudah bulukan juga bisa masuk gitu ya, atau misalnya nasi yang nggak kemakan gitu, yang kering atau yang basi gitu bisa masuk, atau masakan yang udah ini. Memang akan saya bukan pakarnya dalam artian nanti bagaimana akan mempengaruhi nggak pH gini, cuman dia akan terurai gitu, dia akan terurai, dan karena langsung di tanah dia tidak akan, misalnya kalau kita punya kompos bin atau bak komposter gitu ya, itu memang harus lebih teliti kan, karena cuman lingkungannya kecil gitu, dan kalau kita masukin segala yang hewani yang udah dimasak itu bau jadinya gitu kan, dan akan menimbulkan belatung segala macam gitu ya. Sebenarnya itu belatung juga akan hilang, akan membantu mengkompos semuanya gitu ya, akan terurai juga gitu, cuman ya akan bau gitu. Jadi memang avoid those yang masakan yang sudah masak, yang nasi atau yang hewani kalau di bak komposter atau kompos bin. Tapi kalau di tanah itu apa aja. Jadi saya juga kalau misalnya untuk jeroan ikan, habis nyuci ikan atau apa atau ayam, itu saya langsung masuk ke tanah gitu, bukan ke bin. Oh iya, yang itu ya, saya itu juga sih, pokoknya yang dari sisa-sisa pas mau masak, bekas ikan itu segala macam juga. Cuma yang food scraps, yang leftover makanan lah, anak nggak habis makan atau yang begitu itu, ya itu bisa juga berarti ya. Kayak juga gitu, karena ya langsung di tanah gitu, dan di situ kan banyak organisme yang bisa langsung mengolah semuanya gitu ya, insya Allah nggak apa-apa. Nanti apakah kita khawatir sama level pH-nya akan berdampak nggak ke tanaman-tanaman? Tahu, cuman terurai ya, dia terurai, dan insya Allah itu baik gitu. Jadi semua food scraps udah ditanam aja nggak apa-apa ya? Iya. Oke, ya insya Allah Kak Indri. Mau membantah apa yang saya katakan tadi, silahkan kalau ada yang. Soalnya emang kalau di saya City of KC itu bin yang tadinya buat garden waste, sekarang udah bisa buat food scrap. Cuma masalahnya nggak bisa dimasukin ke plastik, jadi kan bau banget kalau di situ terus semua. Iya, bahaya. Jemputnya cuma seminggu sekali kayaknya ya. Iya, iya gitu. Mendingan dikompos aja di rumah kan. 2 minggu sekali, karena seminggu yang diambil, seminggu yang recycling, seminggu yang si garden waste itu. Iya. Beli worm farm, Mbak, beli worm farm di Baning tuh cepet banget dia. Semuanya dimasukin situ cepet banget, seminggu atau 2 minggu gitu turun dia cepet banget. Worm farm ya, Mbak Dwi, semua bisa masuk ke worm farm. Roti-roti bisa makan. Terus dia cepet kan, karena kan itu cacingnya tuh tiger worm. Perlu juga buat dilihat anak-anak. Soalnya saya juga takut kan, saya tuh geli itu kalau yang kayak cacing, ulet bulu, pokoknya yang rigeli itu, makanya saya kalau masukin situ anak saya suruh masukin. Iya. Di situ food scraps juga bisa masuk semua ya, leftover food gitu ya Mbak Dwi ya? Iya, semuanya masukin aja sampai kulit. Masuk ya, roti-roti masuk semua. Oke. Iya, kulit telur,
kulit telur, tulang-tulang, ntar itu semuanya deh. Iya, kulit telur kalau di belakang, di bawah tanaman tuh paling lama tuh nyatu sama Saya tanah. justru takutnya kalau kalau saya ya, diuruk di tanah itu pengalaman malah itu apa, red, itu malah red, ada red malah. Aduh. Oh, kalau nggak bagus nimbunnya ya, langsung kecium sama dia ya. Nggak tahu sih waktu itu pada udah di itu dalam ya, cuman tiba-tiba ada red, apa itu berhubungan sama itu apa enggak, kita jadi udahlah nggak usah gitu, soalnya kalau ada red nanti ada ular kan, ngeri juga. Ngeri juga kalau ada bantuan cacing lebih cepat ya di dalam. Iya, cacing itu cepat, simple kan, cuma kecil aja, beli worm farm itu cuman berapa, ukuran berapa itu, dia cepet banget. Iya Mbak Dwi. Belinya juga murah kok dibanding sih ya. Oke. Masya Allah. Terima kasih tipsnya Mbak Dwi. Dapat tips-tips ya. Ya tetap ratu cacing ini. Iya. Great tips, Mbak Dwi. You need to look into these worms. Thank you so much, Sarah, for those questions. Is there any other questions? Feel free to raise your hand. Maybe can we take some more questions? Yeah, I'm fine. Gimana dengan waktunya di sana gitu, nggak apa-apa. Maybe we'll take a couple more. Banyak yang di grup di chat ya. Kalau itu nggak. It's actually a lot of great tips about gardening and composting. So that's fantastic that we've been lots of good conversation happening in the chat as well. Hey, alhamdulillah. Silahkan kalau ada yang mau bertanya lagi. Saya boleh ya, maaf off kamera. Thank you, Tante Lara. Lagi berbaring. Apa kabar Mbak Indri? Alhamdulillah. Jauh di sana. Iya, Lara. Iya, saya sejak pandemi kan nggak bolak-balik ke Indonesia lagi, masih di sini. Akhirnya nanem-nanem lah. Nah, cuman karena nggak punya ilmunya, saya kalau daging, roti segala macam tuh taruh di depan teras itu. Segala macam burung udah makan, jadi Masya Allah nggak mubazir dan tempat sampah juga hemat. Sedangkan yang saya tebak-tebak itu ya kayak sisa teh, itu juga saya kumpulin, sisa-sisa kulit sayur, buah, pokoknya yang itu tuh kulit telur, itu saya taruh di halaman belakang gitu karena ada tanah lumayan luas. Nah itu segala macam tanaman yang tadinya saya istilahnya nggak punya, suka numbuh aja segala macam buah-buahan apalagi kentang. Nah, tapi selama ini cuma nebak aja, nggak ngerti ukurannya berapa. Kayak misalnya teh, sehari kan misalnya di rumah ada 5 orang minimal 5 kantong kan, udah saya lempar aja di situ. Terus ya kulit telur kan anak-anak sehari berapa, saya remek sedikit, saya taruh di tanah. Nah, tadi mohon maaf saya datang agak terlambat, apakah ada komposisinya atau bisa ngasal kayak saya gitu tanpa ilmu, jadi main lempar aja gitu. Mbak Lara, terima kasih nih pertanyaannya Mbak Lara. Komposisinya gitu ya. Tadi kita memang nggak membahas tentang komposisi Mbak, soalnya waktunya itu nggak cukup. Jadi kayaknya kalau soal membahas bagaimana sih bikin ember kompos bin gitu yang sesuai dengan takarannya gitu ya, rulesnya gimana itu belum kita bahas Mbak, cuman tipe-tipe cara-cara mengolah sampah organik tadi kita bahas sekilas aja. Tadi lebih membahas tentang data-data persampahan di sampahan. Oh iya gitu Mbak Lara. Cuman kayaknya memang butuh waktu khusus gitu ya, tapi asal seimbang seimbang unsur-unsur daun keringnya sama sampah organiknya gitu, kayaknya sih insya Allah akan tetap terurai. Tapi lagi-lagi kalau mau yang perfect pH-nya, level pH-nya itu ya harus sesuai, harus cari lagi ilmu. Itu ya, pakai ilmu beneran ya. Iya, sama ini misalnya masak Indomie, kalau air sisanya udah dingin, terus saya siram aja gitu, katanya bisa ini kembang banyak ya, MSG. Gak ngerti deh itu jadi bahasan apa enggak, tapi saya lihat kembangnya lumayan banyak gitu, soalnya dulu waktu di Indonesia gitu katanya taruh mecin, jadi kembangnya pada berini. Wallahu alam, ini mah nggak ada ilmunya, cuman perkataannya yang nggak jelas. Tapi Mbak Lara membuktikan sendiri bahwa tumbuh subur. Iya, bunganya banyak, terutama waktu di Indonesia. Jadi kalau punya kembang segala macam tuh, daunnya sedikit, kembangnya itu yang
Bakar. Padahal waktu beli nggak begitu. Jadi saya beli sama bareng temen, saya pakai mecin, terus pagi-pagi, sore-sore pulang kerja, saya ajak ngobrol kembangnya. Kan katanya gitu secara psikologis. Terus teman saya tanamannya kembangnya nggak banyak. Itu mah udah beda lagi sih, nggak pakai bukan yang masalah tadi ya yang buah-buahan, tapi ngajak ngobrol kembang terus dipuji gitu. Alhamdulillah, masya Allah cakep banget nih kembang gitu. Terus ya dengan izin Allah kembangnya banyak gitu. Subur. Kita nggak bahas itu juga sih tadi Mbak Lara. Iya. Maaf ya. Dan itu intermezzo. Di luar apa? Di luar kemampuan saya membahas itu gitu. Karena saya memang nggak tahu banyak tentang itu gitu. Jadi mohon maaf kalau nggak bisa. Alhamdulillah. Teman-teman di sini ada yang tahu silahkan share. Siapa tahu bisa membantu Mbak Lara. Oh sama nih sama Mbak Ajeng sama siapa? Pokoknya saya air rebusan Indomie, bener. Air beras juga habis nyuci beras nggak saya buang, saya tampung buat siram kembang. Iya. Kalau air beras sama air cucian ikan gitu ya, cucian daging. Iya, daging, iya, air cucian. Kayak dari nenek-nenek kita udah mengajarkan seperti itu, kayaknya. Betul. Hasilnya sudah ada ya, kalau udah dari leluhur kita gitu, udah dari nenek moyang kita lakukan itu. Tapi saya emang nggak ada ilmunya, saya cuman sama kayak Mbak Lara nih gitu, denger ini, baca ini gitu, kita coba ya, ternyata iya gitu. Masya Allah. Alhamdulillah, makasih Mbak Indri dan kawan-kawan. Pertanyaannya. Ke kafe nih ya. Oke, jasakillah khair Mbak Lara. Kayaknya waktunya sudah menunjukkan jam 7 ya, insya Allah. Di Indonesia juga udah waktu asar. Kayaknya tidak ada lagi pertanyaan. Ada lagi pertanyaan, Ibu-ibu? Kayaknya nggak ada ya, semua lebih ke arah memberikan solusi. Masya Allah, Ibu di sini expert masalah organik untuk jadi ketanaman. Ya, ini adalah penghujung acara terakhir ya. Q&A-nya sudah selesai. Jasakillah khair Indri yang sudah memaparkan tentang masalah sampah gitu loh, Masya Allah. Kita ada banyak informasi yang saya pun tidak tahu. Dan Masya Allah antusiasnya ibu-ibu mengenai sampah-sampah organik, ya mungkin lain waktu kita bisa membahas lebih detail lagi ya gimana reusable tentang sampah itu sendiri, karena memang 1 jam itu nggak cukup untuk membahas sampah karena sampahnya juga banyak. Jadi sekali lagi jasakillah for Indri dan Sri Foundation, dan untuk ibu-ibu di sini semuanya yang telah hadir mengikuti workshop ini, mudah-mudahan mendapat manfaatnya dari Indri utarakan hari ini, mudah-mudahan bisa diaplikasikan, karena kita di sini lihat sebagai muslim ya, muslim itu menjaga amanah dari Allah, karena kita khalifah di bumi ini, kita seharusnya dan sepatutnya untuk menjaga bumi ini dikasih dengan sempurna, dibalikin dengan sempurna, insya Allah. Akhir kata sebelum kita tutup, ada yang mau di